Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang ekonominya tumbuh melesat? Bahkan saat dunia dipenuhi ketidakpastian, Indonesia baru saja melakukannya. Angka terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang bikin banyak ahli geleng-geleng kepala. Apa rahasianya? Dan kenapa ini begitu mengejutkan? Mari kita bongkar. Badan Pusat Statistik, BPS, baru saja merilis data yang bikin geger. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2, 2025 mencapai 5,12% secara tahunan. Angka ini bukan cuma lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang 4,87%, tapi juga berhasil melampaui angka psikologi 5% yang jadi patokan penting. Yang lebih mengejutkan, banyak ekonom sebelumnya memprediksi pertumbuhan tak akan sampai 5%. Bahkan ada yang cuma 4,7% sampai 5,0%. Jadi, 5,12% ini benar-benar di luar dugaan. Bandingkan saja, Indonesia jadi negara kedua tertinggi di ASEAN setelah Vietnam. Bahkan mengungguli Amerika Serikat yang cuma 3% dan bersaing ketat dengan Tiongkok yang 5,2%. Ini bukan cuma angka, ini sinyal kekuatan. Haru, siapa di balik performa gemilang ini? Ada dua pilar utama. Pertama, sektor-sektor pendorong produksi. 5 sektor utama menyumbang lebih dari 63% PDB kita. Ada industri pengolahan yang tumbuh 5,68%, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Bahkan, sektor jasa lainnya, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi. Industri pengolahan non-migas khususnya tumbuh 5,60% dan kontribusinya naik. Kedua, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih jadi penyumbang terbesar PDB, tumbuh hampir 5%. Tapi yang paling bikin melongo adalah investasi yang melonjak 6,99%. Ini didorong oleh kenaikan investasi dalam dan luar negeri, impor barang modal, dan belanja modal APBN. Istana Kepresidenan bahkan menegaskan, investasi dan penciptaan lapangan kerja adalah kunci utama pendorong pertumbuhan. Ekspor juga tak kalah, tumbuh 10,67%. Didukung komoditas seperti CPO dan besi baja. Ditambah lagi, mobilitas masyarakat yang meningkat saat hari besar keagamaan nasional, inflasi yang rendah, dan suku bunga acuan yang stabil, semua jadi bumbu penyedap pertumbuhan ini. Tapi jangan terlena dulu, di balik angka-angka manis ini, ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Konsumsi rumah tangga melambat, meskipun masih besar, pertumbuhannya stagnan di tahun 2024. Ini cerminan daya beli masyarakat yang tertekan, akibat PHK, pendapatan yang lambat naik, dan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Pengangguran masih tinggi. Ada 7,28 juta orang menganggur di Indonesia per Februari 2025. Ironisnya, kelompok usia 15-24 tahun mendominasi angka ini. Meskipun tingkat pengangguran terbuka, TPT, sedikit menurun. Itu karena angkatan kerja bertambah lebih cepat dari penyerapan kerja. Inflasi mulai merangkak naik. Inflasi tahunan Juli 2025 mencapai 2,37%, tertinggi dalam 13 bulan terakhir. Meskipun inflasi inti stabil, fluktuasi harga pangan dan nilai tukar rupiah tetap jadi ancaman. Ketergantungan pada ekspor komoditas. Ekonomi kita masih rentan terhadap gejolak harga komoditas global, persaingan global dan ketimpangan ekonomi. Produk kita harus bersaing ketat, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata bisa memperburuk kesenjangan sosial. Tapi tenang, Indonesia punya segudang peluang emas untuk menjaga momentum ini. Hilirisasi minerba, kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara, seperti nikel, sudah terbukti meningkatkan ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru. Indonesia kini jadi pusat rantai pasok baterai lithium-ion. Peningkatan investasi strategis, pemerintah terus mendorong investasi, termasuk program perumahan rakyat dan dana kekayaan negara baru. Ekonomi digital, e-commerce, fintech, dan startup teknologi berkembang pesat. Ekonomi internet Indonesia diproyeksikan melampaui US$130 miliar pada 2025. MSTM sebagai tulang punggung, dengan 65 juta lebih UMKM. Sektor ini terbukti tangguh dan punya potensi besar menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan. Bank Indonesia bahkan punya strategi khusus untuk mengembangkan UMKM. Program makan bergizi gratis.
Program ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, menghemat pengeluaran keluarga, dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Visi Indonesia Emas 2045. Indonesia punya ambisi besar jadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045. Dengan pertumbuhan 5,6% dan PDB per kapita US $29.000. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menerapkan berbagai kebijakan proaktif, kebijakan moneter. Bank Indonesia menjaga suku bunga acuan stabil dan berkomitmen mengendalikan inflasi di kisaran 2,5% lebih kurang 1% untuk 2025 dan 2026. Kebijakan fiskal. Ada kenaikan UUP, optimalisasi bantuan sosial, pencairan THR, berbagai stimulus Ramadan dan Lebaran, hingga paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan PPNDTP. Dukungan UMKM. Penyaluran kredit usaha rakyat, KUR, terus dioptimalkan. Ketahanan pangan. Produksi beras ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Reformasi struktural. Pemerintah fokus pada deregulasi, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, serta reformasi perdagangan dan digital. Kolaborasi, Indonesia Incorporated. Pemerintah aktif mendorong sinergi dengan dunia usaha untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi 5,12% ini adalah bukti ketahanan dan potensi luar biasa Indonesia. Namun, tantangan seperti daya beli dan pengangguran harus terus jadi perhatian. Kuncinya adalah memastikan pertumbuhan ini inklusif, dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dengan hilirisasi, ekonomi digital, UMKM, dan kebijakan pemerintah yang tepat, Indonesia punya peluang besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda optimis dengan masa depan ekonomi Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan bagikan ke teman-teman Anda agar makin banyak yang tahu fakta menarik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.